ini sangat digemari oleh si lebah tersebut. Di mana kita naruh, langsung ditempatkan di sana. Ini namanya Santos lemon atau Santos temon bahasa gininya, Latinnya. Tapi di Bali disebut dengan Santos lemon. Kalau yang seperti ini warnanya kuning bunganya. Nah, terus dia daunnya lebih besar. Kalau yang warna merah, nanti daunnya agak akan ada kemerahan di pucuknya. Nah, ini bibitnya yang bunganya warnanya merah. Oke. Terus ini juga warnanya kuning. Nah, kita bisa lihat ini warnanya kuning. Pohonnya sama Santos lemon. Masih sama Santos lemon. Ini bunganya nanti merah. Nah, ini ada condong merah, pasti merah dia bunga. Nah, ini yang berbeda. Ini yang paling disukai. Ini namanya Jatropha. Ini Jatropha. Jatropha ini sangat digemari oleh si lebah tersebut. Nah, kalau ini banyak mengandung polen, sangat digemari sekali. Terus kalau ini banyak mengandung nektar. Nanti kalau ada sudah berbunga, di dalam bunganya itu ada dia gini, kayak cairan itulah yang disebut dengan nektar bunga. Ini lagi di sekolah lokal. Nah, ini adalah yang sudah gininya Bali, yang memang habitatnya ada di Bali. Ini estetikanya sudah bagus. Nah, ini dia baru dipindah koloni, pindah kotak. Nah, ini yang dijelaskan tadi, kotaknya biar dia ideal, kan hangat dia jadinya di sini. Terus untuk lebah, dia telur-telurnya ada di sini. Sini telurnya. Tapi kita tidak buka karena tempatnya tidak di sini. Nanti dimanapun di tempatnya baru kita buka, biar nggak berterbangan koloni. Masyarakat Bali Age Kecamatan Banjar terus bergeliat. Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat juga terus dilakukan. Melalui dana RIF Responsive Innovation Fund, kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kanada memberdayakan masyarakat Bali Age Kecamatan Banjar untuk terus berinovasi dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ethno Bali Foundation bersama Royal Honey Bali memberikan pelatihan budidaya lebah madu khusus untuk lebah tanpa sengat atau disebut dengan kele-kele. Selain memang lebah madu ini merupakan maskot daerah Bali, juga produksinya sangat cepat untuk memenuhi kebutuhan madu di Bali yang dirasakan masih sangat kurang. Dan saat ini saya sudah berada bersama dari Royal Honey Bali, Bapak Dr. Wayan Wahyudi, SSI, MSI. Beliau adalah praktisi dan juga ahli perlebahan yang sangat berkualitas, dan juga dari Ethno Bali, Wayan Sumandir, SPD, MPD. Kalau saya ingin tahu lebih awal, Pak, kalau di Bali, bahkan di wilayah ini, bagaimana antusias orang terhadap budidaya lebah ini? Pak Rui dari Balitbang, Kabupaten Buleleng, yang sudah mengizinkan Ethno Bali sebagai salah satu pendamping dalam pengembangan budidaya lebah di Kabupaten Buleleng. Antusias di Kabupaten Buleleng, pertama kita lihat dari segi ekosistem alam terlebih dahulu. Dari alam sudah sangat mendukung sekali, dari cuaca, suhu, hama, vegetasi juga sudah sangat luar biasa sekali ada di sini. Tinggal dikembangkan dan minimalisir hama-hama yang ada di seputar budidaya. Nah, tentunya hama-hama itu banyak, salah satu contohnya adalah cicak, burung, semut dan lain sebagainya. Itu bisa diatasi semuanya dengan cara kita rajin mengecek koloni yang ada di seputaran budidaya. Nah, tentunya membudidayakan lebah ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama kita peroleh adalah bisa penyerbukan bunga secara alami, sehingga apa yang ada potensi di sini, misalnya cengkeh, kopi, durian, manggis, itu akan sangat sempurna sekali jika dibantu diserbukkan oleh si lebah itu sendiri. Dari segi alam kita lihat lebih mudah sebenarnya daripada tempat-tempat yang lain, karena potensi alam sudah sangat mendukung sekali. Nah, sekarang kita kembalikan ke SDM yang ada. Nah, terhadap pendidikan yang diberikan oleh dari Ethno Bali kepada masyarakat Bali Age, apa yang diberikan terutama dalam aktivitas pembudidayaan lebah ini? Ya, dari
dari awal kita sudah komit akan mendampingi para pembudidaya yang ada di Kabupaten Buleleng ini di bawah binaan Balitbang Kabupaten Buleleng, yang tadi kita sudah berikan bagaimana kita mengatasi hama dan bagaimana pemilihan koloni yang bagus, bagaimana pemanenan madu dan bagaimana madu yang berkualitas, sampai trik marketing pemasaran agar bisa dipercayai bahwa madu yang dipasarkan dari kawasan Bali Agro di Kabupaten Buleleng ini memang betul-betul berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang lebih awal tentu saja kan ini Pak, pemeliharaan atau pembudidaya dari awal nih Pak, dari pemilihan vegetasi, kemudian dari pemilihan koloninya itu. Ini bagaimana dijelaskan kepada masyarakatnya? Ya. Pemilihan koloni yang bagus, kita awali dari kita memilih vegetasi. Yang pertama itu harus ada pohon yang mengandung getah. Contoh pohon yang mengandung getah adalah manggis, mangga. Itu semua sudah ada di seputaran Kabupaten Buleleng. Yang berikutnya baru pohon-pohon yang mengandung polen dan nektar bunga. Nah, apa saja itu? Pohon-pohon yang mengandung nektar bunga, di sini kita sudah siapkan beberapa sampel, yaitu Santos Lemon, air mata pengantin, dan Jatropha. Dan juga masih ada banyak bunga-bunga yang lain yang ada di seputaran di alam sini. Sudah banyak sekali ada. Contohnya dari bunga kopi, bunga durian, itu memang sudah mengandung kandungan bipolen dan nektar bunga. Ya Pak Wayan Wahyudi, Royal Hound ini Bali ini sebetulnya untuk memberdayakan masyarakat terhadap budaya madu ini, apa yang dilakukan kegiatannya? Oke, terima kasih Pak. Bali ini daerah marketing, bukan daerah produksi. Jadi produksi kita rendah di Bali dibandingkan dengan kebutuhan madu yang ada. Kebutuhan lebih banyak dengan? Ya, kebutuhan madu tinggi sekali di Bali selama COVID ini. Artinya ini kan peluang Pak ya? Peluang. Nah, bagaimana kita meningkatkan produksi? Kalau saya sendiri memproduksi, kalah. Saya harus bekerja dengan para petani. Jenis apa yang diperlukan? Kita tidak munafik ya. Jenis lokal kita selalu unggulkan. Produksi kita kurang, kita mencari di luar dengan kualitas yang terjamin. Pak Wayan, sebelum dilanjut produk lokal itu yang seperti apa Pak? Lepis, cerana, termasuk kurang kita di Bali. Kenapa? Karena Bali ini memang hutannya sempit. Selain sempit, orang peminat budidaya juga kurang. Sehingga di Bali saat ini ya selama COVID ini berbagai jenis koloni bisa masuk ke Bali. Dari mana itu? Banyak, tergantung jenisnya. Kalau birui jenisnya dari Sulawesi. Kalau Itama sebagian besar dari Lampung dan Jawa ya. Sumatera juga ada beberapa. Itu. Kenapa kemudian di Bali budidaya atau produksi itu masih kurang Pak? Apa penyebabnya? Ya, karena sementara kalau kali lahan kan kelihatannya memang banyak ya. Tapi kan itu baru asumsi kita dulu awal juga saya berpikir seperti itu. Ternyata kele-kele Bali itu produksinya memang lambat ya. Ya. Sekitar 6 bulan sampai 8 bulan, apalagi musim hujan. Jadi saya prioritaskan semua petani. Artinya Royal Honey Bali ini terdapat beberapa cabang. Kita tetap bekerja sama dengan petani lokal, ya, memanfaatkan petani lokal biar ada pekerjaan, biar ini merupakan bisnis yang tidak boleh dikatakan ecek-ecek, tidak boleh dikatakan gampangan, tapi penghasilannya besar. Kalau koloni lokal itu ya, koloni lokal itu dalam harga madunya dia termahal ya saya juga. Lokal. Ya, paling mahal tuh. Paling banyak diminati, tapi produksinya rendah. Apakah kita berpacu pada itu saja? Tidak. Kita juga mengembangkan jenis lebah-lebah yang lainnya, seperti Heterodilona Itama, karena produksinya lebih cepat, itu kita kembangkan. Nah, selain itu, langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah penguatan vegetasi. Kita selalu melakukan penguatan vegetasi dengan cara penghijauan. Ya, penghijauan dari kita minta bibitnya dari pemerintah. Di Puro Candi Dharma itu kita melakukan pengabdian dengan cara penanaman penghijauan lah katakan. Selain itu kita juga dari desa ke desa kita ajak kerjasama petani. Semua petani di Bali rangkul. Mungkin lewat YouTube ini jika ada produk petani yang tidak disalurkan mungkin bisa bekerja sama dengan kita. Saya siap menyalurkan. Iya betul. Yang penting kualitas terjamin. Pak Wayan tadi Pak Wayan menyatakan Royal Honey Bali ini mengajak para petani Pak yang selama ini berarti mengandalkan yang alami saja Pak. Iya, yang alami. Nah kemudian bagaimana untuk meningkatkan sehingga para petani bergairah juga di Bali karena produknya sangat kurang. Apa upaya yang dilakukan Royal Honey Bali? Oke, pertama dengan cara pemanenan yang berbeda. Dulu kan pakai serang tradisional, sekarang pakai serang kotak.
sarang kotak, samping itu dengan cara panen pakai alat putar. Iya. Jika kita masih berpacu pada sistem peras itu, lama 4 bulan itu bisa dapat paling setengah liter. Ya. Dengan adanya sistem kotak besar, kurang tergantung vegetasi, jumlah vegetasi, kalau banyak vegetasinya luas, terus kita bisa panjangkan. Iya. Otomatis madu yang dihasilkan juga lebih banyak. Ya, tapi itu kan belum diketahui oleh masyarakat. Nah, Gimana caranya? Itu tergantung daripada sumber daya alam yang ada. Kalau saat ini saya hanya bisa diterapkan di petang pelaga saja. Nah, kalau seperti di Bali Ya. ini gimana, Pak? Kalau petang melalui agau ini, kalau untuk cerana, yang kira belum pas ya. Belum pas. Kalau trigona sangat bagus sekali di sini. Apalagi trigona berbagai lebat kita bisa coba di sini. Suhunya bagus sekali di sini. Kalau untuk cerana, saya kira kurang di sini. Kurang di sini. Ya, kurang. Jadi apa yang tepat, Pak, itu, Pak? Trigona sangat bagus sekali di sini. Ya, karena suhunya kalau pakai suhu cerana di sini, cerana itu sifatnya sensitif, sensitif banget ya. Senggol dikit kabur dia. Ya, tapi tidak salah juga kita pemakaian sampel di sini beberapa cerana nanti juga. Kalau memang bagus kita akan buat suplai nanti. Kalau di cerana, kita juga dari Royal Honey Bali juga banyak punya tim di luar. Seperti di Rendang, kita di Rendang, warga di sana kita manfaatkan bekerja seperti ini. Walaupun hasil tidak banyak kan disampaikan sudah lumayan itu. Terus dia semangat teman-teman kita di sana. Ya. Pembuat kotak juga ada, kita punya tim pembuat kotak, kita juga ahli-ahli kita. Kita komunitas Royal Honey Bali itu pembuat kotak ada, pembuatan pembaca sprint ada. Artinya apa yang dibutuhkan Bali itu kita bisa kembangkan. Produk lokal kita harus nomor 1 kan. Boleh budidaya lebah luar, produk lokal jangan disampingkan. Itu plasma nutfah kita. Nah, contoh di luar YouTube ini buat teman-teman pembudidaya yang lainnya jangan terlalu munafik dengan lebah lokal. Itu produksi kita atau plasma nutfah kita di Bali. Itu harus kita utamakan. Iya, betul. Maskot itu ya. Maskot kita itu tidak ada yang sebagus seperti Bali. Ini ada sudah proses madu yang asli. Nah, ini contohnya dari Etno Bali, ya, yang membudidayakan madu asli. Yakin bahwa ini adalah sangat-sangat asli, dan ini juga akan dikembangkan ke beberapa daerah, terutama di Bali Age ini, supaya membuat madu kelek-kelek yang asli seperti ini. Coba saya akan buka dulu bagaimana sensasi rasanya madu ini. Tentu saja ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh semuanya. Nah, kalau madunya kelihatan sangat pekat, ya, warnanya agak coklat. Di atas ada bipolennya. Nah, di atasnya ada apa, Pak? Bipolen. Bipolen tuh apa itu bipolennya? Sari bunga. Sari bunga, ya. Coba saya akan icipi bagaimana sensasi rasa madu ini. Ini saya 1 sendok makan yang besar. Sangat mantap. Sahabat Bali Bang Channel. Rasanya ada asamnya, rasanya ada manisnya sedikit. Ini justru perpaduan rasa yang sangat luar biasa. Datang ke Etno, datang ke Honey Bali, terus saja dijamin keaslian madunya. Ke Bali Age. Dan juga nanti produksinya dari Bali Age. Madu asli Bali Age, madu. Bagus.